Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, perkenalkan saya Andini Regita Cahaya, mahasiswa semester 3, Bimbingan Konseling dan Islam. Di sini saya akan mengajak kalian untuk mengenal lebih lanjut apa sih yang ada di program studi Bimbingan Konseling dan Islam. Yuk ikutin kami. Auditorium Mini. Apa itu bimbingan dan konseling Islam? Jadi, bimbingan dan konseling Islam merupakan jurusan yang memberikan bimbingan dan bantuan yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis. Bimbingan dan konseling Islam tidak hanya berfokus pada ranah pendidikan atau sekolah, tetapi juga berfokus pada ranah sosial, seperti bimbingan keluarga, pranikah, kelompok masyarakat, karir, dan rehabilitas. Jadi, apa perbedaan bimbingan dan konseling Islam dan bimbingan konseling? Bimbingan konseling, pelayanan pemberian bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun perkelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal. Sedangkan BKI, pemberian bantuan kepada individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi pada kesimpulannya itu BK itu berada pada ranah pendidikan, sedangkan BK itu berada pada ranah sosial. Visi dari program studi bimbingan dan konseling Islam adalah unggul dan terkemuka dalam pengkajian dan pengembangan bimbingan dan konseling Islam untuk kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia. Adapun misi dari program bimbingan dan konseling Islam ada 4. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran BKI dengan berkait dengan proses menyiapkan konselor Islam profesional. Misi yang kedua yaitu menyebarkan penelitian BKI untuk kepentingan akademik dan masyarakat. Misi yang ketiga yaitu meningkatkan semangat dalam upaya membantu menyelesaikan masalah individu dan keluarga. Misi yang keempat yaitu memperluas kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Terus setelah lulus bisa jadi apa saja? Lulusan jurusan bimbingan konseling Islam memiliki beberapa prospek kerja, antara lain konseling keluarga, konselor masyarakat, dai, penyuluh agama, hipnoterapi, pembimbing rohani, pekerja sosial, guru BK, pengembang lembaga konseling, wirausaha, HRD. Itulah prospek kerja untuk jurusan bimbingan konseling Islam. Peran bimbingan dan konseling Islam sangat strategis dalam membangun mental, moral, dan nilai ketakwaan, serta turut membangun kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang keagamaan. Program studi BKI sekarang itu memiliki peranan yang sangat penting ya, baik di masyarakat, di sekolah, di manapun itu. Karena program konseling itu dibutuhkan di setiap tempat, seperti misalnya di sekolah, itu dibutuhkan guru-guru BK atau guru bimbingan konseling Islam, mulai dari sekolah umum, sekolah madrasah, bahkan di pesantren. Sama halnya di perusahaan-perusahaan, karena yang menjadi HRD itu ternyata umumnya orang konseling dengan orang psikologi, dan notabene diajarkan di bimbingan dan konseling Islam. Jadi yang menerima karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan itu ya orang-orang bimbingan konseling Islam dan orang psikologi. Jadi seluruh perusahaan itu membutuhkan yang namanya orang BKI, karena dia yang bisa meneropong atau mengetahui bagaimana kondisi psikologi seseorang, kondisi kejiwaan seseorang, itu dibutuhkan. Sama halnya di pemerintahan,
itu juga sangat dibutuhkan orang-orang konseling Islam, orang bimbingan konseling Islam dan juga orang psikologi. Jadi prospek kerja BKI itu di mana-mana dan dibutuhkan di sekolah, di perusahaan, di instansi-instansi pemerintah, bahkan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan orang BKI itu sangat diperlukan. Jadi orang BKI itu memegang peranan penting untuk menstabilkan sosial kemasyarakatan yang ada di sekitar kita. Bahkan dalam bernegara pun perlu bimbingan konseling Islam. Jadi saya kira bimbingan dan konseling Islam ini memiliki prospek yang sangat cerah dan dibutuhkan di masa depan.